Halo guys, ketemu lagi di channel Aurul Anikos. Di video kali ini gue akan mereview sebuah kamera, yaitu kamera EOS M50, kamera mirrorless yang udah gue beli yaitu beberapa minggu yang lalu. Jadi karena mungkin udah banyak ya guys yang udah nge-review tentang kamera ini, tapi karena channel ini yaitu berisi tentang review ataupun tutorial tentang kamera, jadi mau nggak mau gue harus nge-review sedikit mungkin. Tapi sebelum itu, seperti biasa, bila kalian suka dengan video ini dan channel ini, jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini. Dan setelah nonton video ini, kalian bisa cek video-video yang lainnya di channel Aurul Anikos, siapa tahu ada informasi yang penting untuk kalian. Oke guys. Oke, mungkin video ini agak berbeda ya guys. Jadi gue itu nge-reviewnya di luar, jadi supaya tidak bosen di studio terus. Jadi ini lokasinya ada di Citra Indah, jadi gue nge-reviewnya di luar supaya lebih kelihatan natural. Oke, sebelum nge-review ke spesifikasinya dan performanya, jadi gue akan nge-review tentang yaitu build quality-nya atau bobotnya di kamera EOS M50 ini. Jadi untuk build quality-nya itu kalau menurut gua itu sangat compact, jadi sangat elegan. Meskipun terbuat dari materialnya masih plastik, tapi kelihatannya itu plastik bukan murahan. Jadi cukup enak dilihatnya seperti kayak ala-ala kamera DSLR. Dan kamera EOS M50 ini tampilannya emang kamera seperti kamera DSLR, dan di gridnya yaitu ada karetnya seperti kayak kulit jeruk. Dan untuk di layarnya itu, di belakang layarnya itu meskipun sama-sama motifnya kayak kulit jeruk, jadi kayak di gridnya, di pegangannya, tapi untuk di belakang layarnya itu terbuat dari plastik yang tapi kelihatan lebih kokoh agar kelihatan lebih elegan gitu guys. Apabila kalian ingin jadi fotografer ataupun videografer ataupun pengen YouTuber pemula ataupun bikin konten seperti kayak vlogger, dan kamera ini salah satu yang rekomendasi dari gua dari berbagai macam merek yang sangat recommended di segelas harganya, namun fiturnya sangat memenuhi untuk kalian bikin konten yaitu di YouTube ataupun vlogger, ataupun kalian pengen mengasah bakat kalian jadi fotografer dan videografer, dan kamera ini udah mendukung ya guys. Nah, karena ini menurut gua udah mendukung karena salah satunya yaitu udah mempunyai yaitu viewfinder untuk kalian yang suka foto-foto, dan untuk kalian yang suka videografer, jadi untuk kalian karena layarnya ini udah flip screen atau bisa vari angle dan udah touchscreen juga. Jadi untuk mengambil angle-angle yang dari bawah, low angle gitu, ini cukup mudah untuk kalian bisa kalian gunakan untuk kamera EOS M50 ini. Layar bisa vari angle dan bisa juga ada yaitu electronic viewfindernya, dan electronic viewfindernya ini yaitu udah elektronik ya guys. Jadi untuk kalian yang foto-foto di luar, jadi nggak perlu hanya ngandelin layar aja, jadi bisa ngintip di viewfindernya, dan viewfindernya itu secara otomatis apabila kalian ngintip itu akan secara otomatis layar yang ada di kamera ini akan mati, jadi cukup enak. Dan untuk menggunakan viewfindernya ini kamera harus nyala, jadi tidak seperti di kamera DSLR. Kalau di kamera DSLR untuk mengintip di viewfindernya meskipun kamera tidak nyala yaitu bisa. Dan untuk kamera yang mirrorless ini, jadi kita harus menyalakan sebuah kameranya agar bisa menggunakan electronic viewfindernya. Dan di samping itu, udah memenuhi fitur-fiturnya untuk jadi fotografer, videografer, dan konten YouTuber. Lalu kamera ini apabila kalian yang suka bikin video vlog, kamera ini untuk bobotnya yaitu cukup ringan, cukup sedang untuk kalian bisa gunakan yaitu untuk bikin konten vlogger. Karena bobotnya itu hanya 300 graman, jadi cukup nggak membuat bikin tangan pegel untuk bikin video vlog. Jadi karena bobotnya itu terbilang cukup ringan. Nah, lanjut kenapa gue salah satu merekomendasikan kamera ini, karena meskipun kamera lain ada yang sekelas harganya, karena untuk pemula menurut gue kamera Canon itu sangat mudah dan sangat ramah bagi pemula. Kenapa? Karena untuk penempatan tombol-tombolnya bagi pemula dan menu-menunya bagi pemula itu sangat mudah dipahami. Jadi untuk kalian yang baru-baru belajar punya kamera atau mempelajari ngoperasi kamera,
di kamera Canon itu sangat mudah dipahami, jadi sangat gampang dipahami daripada brand-brand yang lainnya. Dan yang menarik lagi untuk kamera ini, untuk kalian yang suka bikin video, kamera ini udah mendukung yaitu support mic eksternal. Jadi di bagian kiri udah ada port mic eksternal, lalu bisa kalian colokkan menggunakan mic eksternal, jadi hasil suara videonya lebih jernih kalau kita menggunakan yaitu mic eksternal. Dan di kamera ini yaitu kamera untuk zaman sekarang pasti udah lengkap ya guys, yaitu tentang koneksi nirkabelnya. Untuk kamera EOS M50 ini, kamera mirrorless yang itu udah lengkap dari WiFi, Bluetooth, dan NFC. Karena di tombol samping kirinya atau kanannya ini udah tersedia yaitu tombol WiFi, tinggal kalian pencet untuk mengaktifkan, lalu kalian bisa pindahkan file di kamera ini ke smartphone kalian dan langsung kalian bisa upload ke media sosial kalian. Jadi cukup simple dan fleksibel cara pemindahan untuk file video ataupun foto. Kamera ini yaitu salah satu kamera idaman bagi YouTuber pemula ataupun bagi kalian yang fotografer ataupun videografer pemula. Dan untuk spesifikasinya yaitu tentang kamera ini udah terbaru yaitu Digit 8 dan lalu udah mendukung 24 megapiksel dan untuk sensornya masih APS-C. Dan untuk dalam pembuatan video dan foto, jadi untuk kamera ini udah dilengkapi yaitu eye tracking. Jadi untuk kecepatan fokusnya juga udah mendukung dual pixel, seperti halnya kayak di kamera EOS M100 yang udah gue review sebelumnya. Jadi untuk kamera ini udah mendukung dual pixel, jadi kecepatan fokusnya apabila menggunakan kamera ini untuk membuat konten video, jadi tidak diragukan lagi. Lanjut kita langsung bahas dari performanya. Kita bahas dari performa untuk kalian yang pencinta foto atau yang suka foto-foto, yaitu untuk foto-foto. Kamera EOS M50 ini yaitu udah untuk continuous shutternya yaitu udah bisa 10 frame per second. Jadi sekali shutter kamera ini kalau kita menggunakan shutter speed atau menggunakan shutter continuous shutter yaitu udah bisa sekali pencet yaitu mencapai 10 frame per second. Lanjut ke sektor video, dan untuk kalian yang suka membuat video yaitu kamera ini udah bisa mendukung ngerekam 4K di 30 fps. Nah untuk 4K nya, jadi untuk kalau di Indonesia mungkin kalau untuk buat konten di tahun sekarang, di tahun 2020 ini mungkin udah banyak yang bikin 4K, tapi di Full HD aja udah bagus di 60 fps untuk kamera ini. Dan untuk 4K nya yaitu mencapai 30 fps. Jadi untuk ngerekam 4K nya hasil gambarnya yaitu ke crop. Jadi untuk penrekaman 4K yaitu harus kita ngerekam dari jauh karena gambarnya ke crop. Nanti setelah video ini akan gua kasih tahu hasil tentang video 4K dan Full HD nya. Tapi sebelum itu untuk kalian yang pecinta vlogger, kamera ini yaitu untuk stabilizernya yaitu udah 5 axis, bukan 3 lagi. Jadi cukup stabil apabila kalian ngerekam videonya yaitu dengan head. Jadi untuk head aja hasil kamera ini yaitu cukup halus, cukup smooth, apalagi kita menggunakan stabilizer karena udah 5 axisnya, jadi lebih halus daripada 3 axis hasil rekaman videonya. Nah supaya tidak penasaran apabila kamera ini dibuat ngevlog, yuk kita lihat hasilnya seperti ini. Oke guys, ini untuk perekam video kita menggunakan yaitu kamera EOS M50, kamera mirrorless. Karena kalau dibuat jalan seperti ini, dan udah gua menggunakan yaitu tripod mini. Jadi segini untuk resolusi Full HD di 50 fps karena gua menggunakan yaitu di settingan PAL. Jadi seperti ini. Oh panas. Di Full HD 50 fps. Jadi seperti ini kalau di Full HD. Gimana? Jadi gue jalannya seperti ini juga. Cukup luas. Dan kalau kita menggunakan yaitu rekaman, dan ini juga menggunakan kamera mic internalnya, jadi hasil suaranya seperti ini. Dan untuk perekaman 4K seperti apa? Yuk kita ubah ke 4K. Oke, ini perekaman 4K, jadi di posisi kayak tangan yang sama seperti ini ya guys. Jadi gue menggunakan tripod mini, jadi kayak ke crop gitu. Kalau di Full HD kan gambarnya angle-nya luas gitu, wide gitu. Jadi untuk 4K seperti ini, dan fokusnya juga kayak kabur-kabur, dan enaknya layar ini bisa kayak gini guys. Jadi bisa ngelihat untuk kalau vlog ke pinggir
karena layarnya udah bisa flip seperti ini untuk 4K. Dan untuk stabilnya juga mungkin kurang bagus. Oke, seperti ini. Jadi untuk stabilnya kurang kalau di 4K. Oke, mungkin segitu saja gambaran. Dan untuk hasil foto-fotonya seperti di awal video, yaitu hasil foto-foto di kamera ini menggunakan mode auto. Oh ya guys, ada yang lupa. Jadi kenapa gue nggak pegang kameranya dari tadi? Karena kameranya ini sedang dipakai, dan mungkin kalian kalau perhatiin video-video yang kemarin itu gue udah menggunakan kamera EOS M50 dan kita menggunakan yaitu mic clip on dari Boya BM1. Jadi untuk sekarang yang sedang bikin video ini yaitu udah menggunakan kamera yang gue review yaitu EOS M50 kamera mirrorless. Oh ya guys, dan kamera ini untuk kalian yang suka bikin video-video, jadi buat hiburan, kamera ini udah bisa mendukung yaitu bikin video slow motion di 120 fps. Jadi untuk kalian yang bikin video-video ya cukup hiburan atau iseng-iseng tambahan bumbu-bumbu sinematik itu, kamera ini udah bisa mendukung membuat video slow motion di 120 fps. Kalau kalian belum tahu caranya, silahkan klik, gua udah pernah bikin tutorialnya. Lalu, nah ini yang terakhir, pasti kalian penasaran untuk harganya di kamera ini yaitu berapa. Dan untuk harganya kamera ini, untuk harga resminya yaitu data script yaitu masih harga 10 jutaan. Jadi kalau untuk harga distributornya kamera ini udah 7 jutaan. Jadi untuk kalian yang baru-baru pengen belajar untuk kamera ataupun penggunaan yang tidak pro, untuk beli harga distributornya pun udah cukup ya guys. Nah, tapi kalau untuk kalian yang pembuatan videonya atau penggunaannya pro, jadi lebih baiknya kalian beli yang garansi resmi karena lebih baik dan lebih terjamin untuk klaim garansinya dan yang lain-lain. Tapi ingat, untuk pembelian distributor kalian harus hati-hati juga, karena kalau yang tidak tahu takut ketipu, kalian harus teliti dulu untuk pembelian yaitu distributor, yaitu dengan harga yang lebih murah dari 7 juta ke 10 juta, yaitu beda-beda 3 jutaan. Ya cukup jauh sih perbedaannya. Jadi kalian bisa pikirkan terlebih dahulu apakah kamera yang kalian beli ini untuk penggunaan pro, ataupun lebih baiknya, lebih hati-hatinya kalian beli yang garansi resmi aja. Itu menurut gua. Jadi kembali lagi kepada kalian masing-masing. Oke, mungkin segitu saja review singkat dari gua yaitu tentang kamera EOS M50 kamera mirrorless. Oke, mungkin segitu saja dan sampai jumpa di video selanjutnya. Oke, thanks for watching.